Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafi. Dan di sini kita akan bahas tentang soal ujian ya teman-teman, ujian SD. Ini saya ambil tuh di tahun 2021. Langsung aja ya teman-teman. Kita kerjakan ya nomor 1. Yang pertama itu 5043 dikurangi 2149. Kalau kayak gini, ini kan kalau 3 dikurangi 9 nggak bisa teman, jadi ini sepuluhannya ditaruh di sini, jadinya 13 dikurangi 9. 13 dikurangi 9 adalah 4. Kemudian ini kan tadi udah diambil ya teman-teman, udah diambil ke sini, berarti ini 4 ini tinggal 3. 3 dikurangi 4 sama 13, maksud saya teman-teman. 13 dikurangi 4 sama dengan 9. Terus ini juga tadi kan udah dimasukkan ke sini, berarti tinggal 9 dikurangi 1 sama dengan 8. Kemudian karena ini udah pindah ke sini juga, jadinya 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 2894. Ini belum selesai ya teman-teman. Setelah itu kita akan tambahkan dengan 3421. Maka 5, 9 ditambah 2 adalah 11, taruh sini, berarti 1 tambah 8 adalah 9, kemudian 9 ditambah 4 adalah 13, kemudian ditaruh sini lagi, berarti 1 ditambah 2 adalah 3, 3 ditambah 3 adalah 6. Jawabannya adalah 6315. Kemudian kita akan bahas yang nomor 2. Kalau kayak gini ya teman-teman, nomor 2 ini kan ada perkalian pengurangan. Masih ingat kan ini teman-teman gimana cara mengerjakannya? Yaitu cara mengerjakannya adalah dengan ini dikerjakan dulu ya teman-teman. Jadi perkalian itu dikerjakan terlebih dahulu daripada pengurangan, yaitu 39 dikali dengan 16. 9 dikali 6 adalah 54. 5. 3 dikali 6 adalah 18. 18 ditambah 5 adalah 23. Kemudian 9 dan 3. 4, 9 tambah 3 itu 12, berarti 624. Kemudian berarti 992 dikurangi 624. 12 dikurangi 4 adalah 8. Karena ini sudah dipindah ruas di sini, berarti ini tinggal 8 ya teman-teman, yaitu 8 dikurangi 2 adalah 6. Kemudian karena ini juga sudah pindah ruas lagi ya teman-teman, maaf saya bukan pindah ruas, tapi tetap ya teman, berarti 9 dikurangi 6 adalah 3. Jadi jawabannya adalah 368. Sampai sini masih bingung atau sudah mengerti ya teman? Pastinya sudah mengerti ya, karena ini adalah soal perkalian dan pembagian, dan itu mesti sudah diajarkan di sekolah, tinggal kalian teliti atau tidaknya. Kemudian yang nomor 3, Anhaf memiliki uang 30.000 untuk membayar pembelian 2 buku tulis. Misal buku tulisnya kita misalkan X ya teman, buku tulis kita misalkan X. Kemudian 3 buah pensil, yaitu pensil kita misalkan Y. Berarti 2X ditambah 3Y. Jika harga sebuah buku tulis adalah 6.500 dan harga sebuah pensil adalah 1.250, maka ia akan menerima uang pengembalian. Berarti 2 dikali X-nya buku tulis itu 6.500 ditambah 3 dikali 1.250. Berarti misal 65 dikali 2 adalah 10, 1, 6 kali 2 adalah 12, ditambah 1 adalah 13, 130,
karena ini 6.500 berarti ini ada 2 teman-teman, jadinya ada 13.000, kemudian ditambah 125 dikali 3, 15 dikali 3 adalah 5 dikali 3 adalah 15, kemudian 2 kali 3 adalah 6, ditambah 1 adalah 7, 375. Karena tadi ada 1250, tinggal ditambahkan 0 di belakangnya teman-teman, jadinya 13.000 ditambah dengan 3.750, jadinya berarti 16.750. Kemudian yang ditanyakan adalah maka ia akan terima uang pengembalian, berarti dia bawanya kan 30.000 ya teman-teman. Terus semuanya itu totalnya belanjaannya tuh 16.750, berarti tinggal dikurangi teman-teman, 30.000 dikurangi dengan 16.750, 10 dikurangi 5 adalah 5, 9 dikurangi 7 adalah 2, kemudian 9 kurangi 6 adalah 3 ya teman-teman, 9 dikurangi 6 adalah 3, berarti ini 2 dikurangi 1 adalah 13.250. Jadi jawabannya adalah D ya teman-teman, yaitu 13.250. Sampai sini masih paham atau sudah pusing ya teman-teman? Pasti paham ya. Kita hapus dulu. Intinya tuh kalau matematika ya teman-teman, harus teliti dan banyak-banyak berlatih kayak gitu ya teman-teman. Terus sekarang kita pertambahan lagi. 879 dikurangi 482 ya teman-teman, 8.709 ditambah minus, berarti tetap artinya itu dikurang ya teman-teman. 9 dikurangi 2 adalah 7, kemudian 17 dikurangi 8 adalah 9, berarti ini sisa 7 dikurangi 4 adalah 3, dia positif 397, kemudian dikurangi lagi 564, berarti nanti kemungkinan hasilnya adalah, bukan kemungkinan tapi memang hasilnya adalah negatif, karena positif dan negatifnya lebih besar negatif, berarti 564 dikurangi 397, 14 dikurangi 7 adalah 7, kemudian 15 dikurangi 9 adalah 6, ini jadinya 4 ya, 4 dikurangi 3 adalah 1, berarti jawabannya adalah B, 167. Kemudian kita bahas lagi. Minus 576 ditambah 48 dibagi minus 12 ditambah 620. Ketika ada perkalian, pembagian, dan juga pengurangan pertambahan, yang didahulukan adalah pembagian dan perkalian, karena itu posisinya lebih kuat ya teman-teman. Jadi ini kita lingkari dulu, dikurung dulu ya teman-teman, dikerjakan dulu, berarti minus 576 ditambah, hasilnya positif atau negatif teman? Hasilnya adalah negatif ya. Ketika positif ketemu negatif, hasilnya adalah negatif. Berarti 48 dibagi dengan 12 itu adalah minus 4, kemudian plus 620, berarti artinya ini ditambahkan ya teman-teman minusnya, berarti jadinya minus 580 plus 620. Hasilnya adalah apa teman-teman? Ya benar sekali, hasilnya adalah positif, karena positifnya lebih besar daripada negatif. Kemudian berarti 620 dikurangi 580, 12 dikurangi 8 adalah 4, berarti hasilnya adalah 40. Mudah kan teman-teman? Intinya tuh matematika itu ya tadi teman-teman, perlu dengan ketelitian dan juga sering-sering berlatih. Kemudian
Kemudian yang ini ya teman-teman, hasil dari 23 pangkat 2 ditambah akar dari 324. 23 pangkat 2 artinya 23 dikali 23. Berarti 3 kali 3 9, 2 kali 3 6, 3 kali 2 6, 2 kali 2 4. Hasilnya adalah 9, 6 tambah 6 adalah 2, 529. Kalau 324 itu berapa ya teman-teman kira-kira? Kan kita kadang lupa itu berapa. Gini aja teman-teman, kita misalkan 20 dikali 20 itu adalah 400, berarti dia adalah belasan ya teman-teman. Kemudian yang nilainya kurang dari 400, dan ketika dikali ini belakangnya adalah 4, berarti kemungkinan adalah 12 dikali 12 atau berapa teman-teman? 16 bukan 16 ya, 18 kali 18, karena belakangnya adalah 64 sedangkan ini adalah 4. Kita cek aja teman-teman. Misal 18 dikali 18, 8 kali 8 adalah 64, 6, 8 ditambah 6 adalah 14, kemudian 8 kali 1 adalah 8, terus 1 adalah 1, 4, 2, 3, 324. Berarti ini ditambah dengan 18. Hasilnya adalah 9 ditambah 8 adalah 17. Kemudian di sini tambah 1, berarti 1 ditambah 2 adalah 3, ditambah 1 lagi adalah 4. Jadi hasilnya adalah 547. Kita langsung kerjakan lagi soal yang nomor berapa ya teman? Soal yang nomor 7. Ayah membuat 3 buah kerangka kubus dari sebatang kawat. Jika volume 1 buah kubus 343, berapa panjang kawat yang dibutuhkan ayah? Masih ingat dong ya teman-teman, kubus itu berbentuk kayak gini ya. Intinya dia tuh kayak gini. Ini gambarnya. Maaf kalau gambar kakak jelek ya teman-teman. Intinya kubus adalah seperti ini. Kemudian ayah membuat 3 kerangka kubus, berarti ini kubusnya ada 3. Kemudian jika volume 1 buah kubus adalah 343, volume apa teman-teman? Volume kubus? Ya betul sekali, volume sama dengan S pangkat 3. Kemudian kita akan mencari sisinya ya teman-teman, panjang sisinya. Jadi di sini ada 343 sama dengan S pangkat 3. S adalah akar dari 343. Kira-kira berapa ya teman-teman akar pangkat 3 dari 343? Misal kita lagi, kalau 10 dikali 10 dikali 10 yaitu 1000. Berarti dia sekitaran kurang dari 10 ya teman-teman. Kira-kira berapa ya? Berarti kita misalkan 7 ya teman-teman. 7 kali 7 adalah 49, dikali 7, 9 kali 7 adalah 63, 6, 4 dikali 7 adalah 28, ditambah 6, 28 ditambah 6 berarti 343. Ya betul sekali, berarti sisinya ada 7. Ini 7 cm. Ini kita bahas satu kubus dulu ya teman-teman, 7 cm. Kemudian kita akan buat kerangka ya teman-teman, kerangka. Berarti kalau kerangka itu ada 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 rusuk. Itu kan teman, ini ada 4 yaitu ada 8, kemudian ada 2 ya. Tuh, ada 12 ya teman-teman. Berarti 12 dikali dengan 7, 12 di 14, 1, 84. Ini untuk satu kubus. Yang ditanyakan berapa panjang kawat yang dibutuhkan ayah untuk membuat 3 buah kerangka kubus. Berarti tinggal dikalikan teman-teman, yaitu 84 dikali 3. Ini 12, 1, 8 kali 3, 24, 252. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian
kita akan bahas lagi soal berikutnya. Ya teman, yang termasuk bilangan prima. Masih ingat kan ya teman-teman, bilangan prima itu apa? Kakak kasih berapa menit untuk berpikir ya teman-teman. 1, 2, 3. Ada yang tahu bilangan prima apa? Ya, betul sekali. Bilangan prima adalah bilangan yang bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi dia itu cuma ada satu faktor ya teman-teman. Kalau 21 kan dia bisa dikali dengan kalau gini teman, 21 berarti kan dia bisa dikali 3 kali 7, berarti 21 adalah salah ya teman-teman. Kemudian kalau 23 kira-kira berapa? Ya, 23 tidak bisa teman-teman, jadi 23 adalah benar. Kemudian kalau 25 kan bisa 5 kali 5, berarti 25 adalah salah. Kemudian 27 juga salah teman-teman, 27 itu bisa 3 dikali dengan 9, salah juga. Kemudian kalau 29, ya 29 tidak bisa dibagi dengan 2 ataupun berapa ya teman, cuma bisa dibagi dengan 1 dikali 29, berarti dia termasuk bilangan prima. Berarti kalau semisal ini 21 salah, berarti A dan B salah ya teman-teman. Kemudian kita merujuk ke C yang D, 23, 27 kan salah ya teman-teman, 27 kan salah, berarti jelas otomatis jawabannya adalah D. Sampai sini paham untuk pilihan ganda? Kemudian kita beralih ke soal berikutnya, yaitu KPK, kelipatan persekutuan terkecil dari 21, 28, 35. Kita buat faktor ya teman-teman. 21 itu bisa dikali 3 dikali 7, habis itu udah tidak bisa lagi teman. Kalau 28 itu berarti bisa dikali 2, 14, 2, 7, berarti 2 pangkat 2 dikali 7. Kemudian kalau 35, kalau 2 nggak bisa teman-teman, berarti adalah 5 dikali 7. Masih ingat kan ya teman-teman, kalau KPK itu apa aja? Yaitu yang nilainya terbesar dan tidak sama. Oke, berarti kalau di sini adalah 2 pangkat 2 dikali dengan 3 dikali dengan 5 dikali dengan 7. Berarti 4 dikali dengan 3 dikali dengan 5 dikali dengan 7. 4 kali 3 adalah 12, 5 kali 7 adalah 35. Berarti 35 dikali 12. 5 kali 2 adalah 10, 1, 3 kali 2 adalah 6, tambah 1, 70, 5 kali 1 adalah 5, 3 kali 1 adalah 3, berarti jawabannya adalah 0, 7 ditambah 5 adalah 12, 420. Oke teman-teman, udah. Sekarang kita lanjut ke soal. Bentar ya, kita hapus dulu. Kita hapus terlebih dahulu. Ya, kita beralih ke soal nomor 10, yaitu urutan yang benar pecahan berikut dari yang terkecil nilainya. Kalau aku biasanya dibikin koma ya teman. Jadi kan ini ada pilihan 0,25. Kalau 1/5 itu berapa? 1/5. 1 dibagi 5 ditambah 0 berarti 0,2. Kemudian 40%, itu artinya 40/100. Berarti 4 dibagi 10 adalah 0,4. Kemudian kalau 3/2, berarti ini tambah 1, 2, kemudian
10 ya teman-teman, kemudian ada koma 5, jadi 1,5. Kemudian dari yang terkecil nilainya berarti 1/5 ya teman, kemudian habis itu 0,25, kemudian 40%, dan terakhir ada 3/2. Jawabannya adalah C. Kemudian kita ke soal nomor 11, yaitu 8,32 minus 95%. Sama ya teman-teman, yaitu dibuat dengan angka desimal, yaitu kalau 95% artinya 95/100. Kita sederhanakan dulu teman. 100 dibagi 5 itu ada sekitaran 20. Kalau 95 berarti 19 ya teman-teman. Kita hitung dulu. 1, 5, 4, 5 betul 19. Bisa disederhanakan lagi? Sepertinya tidak bisa teman, karena 19 tidak bisa dibagi dengan 2, tidak bisa dibagi dengan 3. Jadi artinya 19 dibagi 20 ini 0,9 ya teman, berarti 180. Ini 1, 10, 100 dibagi 2 adalah 5, 0,95, berarti 8,32 dikurangi 0,95, 12 dikurangi 5 itu ada 7. Kemudian karena ini udah masuk sini, ini jadi 2, yaitu 12 dikurangi 9 ada berapa teman-teman? Ya betul, ada 3 ya teman-teman. Kemudian 7, jadi jawabannya adalah 7,37. Sampai sini paham? Paham dong. Ya udah, kita hapus dulu ya teman-teman. Paham kak, kayak gitu ya. Ini aku kasih kayak latihan soal buat kalian yang mau ujian sekolah. Kalau misalnya latihan soal aja gitu teman-teman, tapi pasti guru di sekolah itu kayak ngasih latihan-latihan soal, dan tentunya pasti udah dibahas ya teman. Kemudian kita beralih ke nomor 12, yaitu hasil dari 2/5 dikali 3/8. Itu artinya langsung dikali aja ya teman-teman. 2 dikali 3 yaitu 6/40. Kok pasti bingung, kak kok jawabannya nggak ada, berarti jawab soalnya salah nih. Bukan ya teman-teman, kita sederhanakan dahulu. Kalau nggak ada 6/40, kita sederhanakan dulu teman-teman. Dibagi 2 semua ya teman-teman, berarti 3/20. Jawabannya adalah B. Kemudian yang nomor 13, perbandingan kelereng Aldi dan Budi adalah 4:5. Jika jumlah kelereng mereka 180, berapakah jumlah kelereng Budi? Berarti ini tinggal 4x ditambah 5x. Kenapa ditambah kak? Karena jumlah ya teman, ada 180. Kemudian 9x adalah 180. X sama dengan 20. Berarti kalau kelereng Budi adalah 5 ya teman, berarti 5 kan karena dia 5x, x-nya diganti dengan 20, berarti 5 dikali 20 sama dengan 100. Kayak gitu ya teman. Kemudian kita beralih lagi ke soal yang selanjutnya. Daerah yang diasir pada gambar bangun tersebut. Ini kira-kira apa ya teman? Ini kira-kira apa teman? Juring, tembereng, atau tali busur, atau busur lingkaran? Kira-kira ada yang tahu atau ada yang tahu apa tidak? Ya betul ya teman, jawabannya adalah tembereng. Kalau busur itu A, misalnya ini A, ini B, dia tuh kayak tali busurnya tuh ininya ya teman, yang ini bagian ininya ya teman. Kemudian kalau juring itu ini
sampai ini itu yang dinamakan dengan juring. Kemudian kalau busur lingkaran tuh yang mana kak? Busur lingkaran itu yang ini ya teman, yang bagian ini. Sampai sini paham ya? Kemudian kita akan beralih ke keliling bangun tersebut. Keliling lingkaran, masih ingat dong keliling lingkaran apa? Ya betul, keliling lingkaran adalah 2 pi r, yaitu 2 karena udah diketahui pi-nya ada 3,14, berarti kita masukkan 3,14. R nya kalau ini kan diameter ya teman, diameter. Kalau R adalah separuh diameter, jadi dikali dengan 20, berarti 40 dikali dengan 3,14 dikali 4 16, 1 4 ditambah 1 5, 3 dikali 4 adalah 12, karena ini berarti 12,56. 4 kali 10 pangkat 1 dikali 3,14 yaitu 12,56, karena 10 pangkat 1 berarti jadinya 125,6. Jawabannya adalah C ya teman-teman. Kemudian kita bahas lagi soal selanjutnya. Jumlah kubus satuan di samping. Kayak gini teman, kita hitung, berarti ini ada 1, 2, 3, 4 ya teman, ada 4. Ada berapa lapisan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada 6. Kemudian ada 1, 2, 3, 4. Berarti di sekitaran ini adalah sekotak yang bagian ini itu adalah 24. Kemudian berarti ini juga 24 ya teman, ini juga 24. Kemudian yang ini juga 24, yang ini juga adalah 24. Jadi yang belum terhitung adalah yang bagian ini ya teman. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12, yaitu kalau gampangnya ini 3, ini kan 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Berarti ada 12. Kemudian kita hitung yang bagian sininya, itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya teman, ada 4 dikali dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, yaitu ada 24 juga. Jadi 24 dikali 1, 2, 3, 4, 5. 24 dikali 5, 20, 2, 10, 120. Tambah 12. Jadi 132. Jawabannya adalah B. Kemudian yang nomor 24, dari gambar di atas manakah yang dapat berbentuk kubus? Kira-kira yang mana teman? Kalau ini memang perlu perlu kayak pemikiran gitu ya teman. Tuh. Ini jawabannya adalah nomor 4 ya teman-teman. Jawabannya adalah 4. Tadi jawabannya adalah ini teman, adalah 4. Kemudian kita bahas lagi, data banyak anggota pramuka di gugus depan SD Nirwana adalah sebagai berikut: siaga 55 orang, siaga bantu 40 orang, 60 siaga tata, 30 penggalang ramu, dan 15 orang pembina. Tabel yang sesuai, berarti misal siaga mula-mula 55, ini betul teman. Siaga bantu adalah 40, siaga tata adalah 60, siaga ramu adalah 30, pembinanya ada 15.
Berarti nomor 1 ini sudah benar, jadi jawabannya adalah A. Jadi ketika kalian sudah benar ini semua, kalian nggak perlu melihat yang jawaban yang bawah-bawahnya, teman. Kemudian dari data penjualan barang pecah selama sebulan sebagai berikut. Ini dikerjakan nanti, teman. Maksudnya ini kakak bisa, cuma ini kita catat dulu ya, teman. Tadi yang nomor 6 tadi diingat-ingat ya. Dia piringnya itu ada 40. Piring 40. Gelas itu ada 50. Sendok 60. Mangkok ada 30 dan garpu ada 20. Kita cocokkan terlebih dahulu ya, teman. Kalau piring ada 40, ini berarti betul ya, teman. Kemudian gelas ada 50, ini betul juga. Kemudian sendoknya ada 60, betul. Mangkoknya ada 30. Mangkok 30, berarti ini salah ya, teman. Mangkok 30, salah ya, teman. Kemudian yang B, piringnya 40, betul. Gelasnya ada 50, berarti ini salah. Yang C, piringnya 40, betul. Gelasnya 50, betul. Sendoknya 60, berarti salah ya, teman. Kemudian yang D, piring 40, betul. Gelas 50, betul. Sendok 60, betul. Mangkok 30, betul. Garpu 20, betul. Berarti jawabannya adalah yang D. Kemudian kalau ini, luas permukaan gambar tersebut. Masih ingat nggak luas permukaan? Kalau ini apa, teman-teman? Bangun apa? Ya betul, ini adalah bangun balok ya, teman-teman. Balok, bukan kubus ya, teman, tapi balok. Yaitu kalau luas permukaan, maaf ya, teman-teman, ini pensil saya error. Bentar. Nih. Luas permukaan sama 2 panjang dikali lebar ditambah panjang dikali tinggi tambah lebar dikali tinggi. 2, panjangnya adalah 27 dikali lebarnya ada 15 ditambah panjangnya 27 dikali tingginya adalah 8 ditambah lebarnya adalah 15 dikali dengan 8. Berarti 27 dikali 15, 27 dikali 15, 7 dikali 5 itu ada 35, 3, 10 berarti 13, 7, 2, 5, 0, 405 ditambah 8 dikali 27 dikali 8, 27 dikali 8, 8 dikali 7 adalah 56, 5, 16 ditambah 5 adalah 21, 216, 15 dikali 8, 15 dikali 8, 44, 8 tambah 4 adalah 120. Habis itu kita jumlahkan semua ya, teman. Ada 405 ini tambah 216 tambah 120. 5 ditambah 6 ada 11, 1 ditambah 1 2, ditambah 2 adalah 4, kemudian 4 tambah 2 6, 6 tambah 1 adalah 7.
tinggal dikali 2, berarti jawabannya ada 2, 8, 14. Jawabannya adalah yang C. Terus kayak teman, kalau ini masih ingat nggak ini bangun apa? Ya, ini adalah bangun limas ya teman, limas. Masih ingat dong volume limas? Pasti antara inget dan lupa ya teman. Kalau nggak dibaca terus ya memang kayak gitu ya, kayak sedikit lupa lah ya. Volume limas itu sepertiga luas alas dikali dengan tinggi, yaitu sepertiga luas alasnya adalah 22 dikali 18, tinggi prisma ya teman itu ada 21. Kita bisa coret menjadi 7. Ini 22 dikali 18, 2 kali 16, 1, 16, 176, 2, 2, 6, 9, 3, 396 dikali dengan 7, 6 kali 7 adalah 42, 4, 9 kali 7 adalah 63, ditambah 4 adalah 67, 6, 21 ditambah 6 adalah 27. Jawabannya adalah B ya teman-teman. Misal ya, kalau kalian ini kan jawaban netnya, kalau kalian mau cepet berarti 6 kali 2, kan belakangnya ada 42, cuma ada 2. Terus di sini yang belakangnya 2 cuma mana? Cuma yang ini. Berarti otomatis jawabannya adalah yang B. Ini yang nomor 29. Perhatikan data penjualan gula pasir selama 9 hari berikut. Median data tersebut. Ingat ya teman, median adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Berarti mengurutkan data terlebih dahulu ya teman. Itu ada 4, kemudian 5-nya ada 2. Ini ya. Kemudian 6, 7, 9, 10, 11. Kalau kayak data kayak gini tuh bisa dicoret-coret dulu ya teman. Misal mau coret ini seperti coret yang belakang, kan median dan nilai tengah. Berarti ini coret, 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 coret. Berarti nilai tengahnya ada 7. Tapi kalau misal datanya banyak harus pakai rumus ya teman-teman. Kita hasil pendataan kegemaran 342. Modus itu apa teman? Ya, modus adalah nilai terbanyak. Berarti jawabannya adalah bola voli karena dia 87 siswa. Ya, betul, jawabannya adalah bola voli. Segitu aja teman. Nanti yang uraian kita akan bahas di part yang selanjutnya. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga kali ini bermanfaat. Dadah. Terima kasih.